Selamat pagi anak-anak, hari ini saya akan bahas soal yang kemarin diberikan di hari Senin. Kita lihat bareng, setiap tarikan atau dorongan pada suatu benda merupakan, jawaban yang tepat adalah gaya. Berikutnya, besar tarikan bumi terhadap suatu benda itu adalah merupakan gaya berat. Oke, di sini hanya ada gaya saja, beratnya terpisah, harusnya gaya berat. Nomor 3. Bila suatu benda terus-menerus dibawa ke tempat yang lebih tinggi, maka yang tidak berubah adalah masanya. Massa tidak pernah berubah ya, ingat baik-baik, yang berubah itu adalah berat. Karena berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 4. Benda dikatakan dalam keadaan seimbang bila paduan gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi, benda dikatakan seimbang bila paduan gaya sigma F, ya di sini maksudnya sigma F sama dengan 0, paduan gaya. Berikutnya lagi kita lihat nomor selanjutnya, nomor 5. Peristiwa berikut yang menunjukkan adanya keseimbangan adalah di sini berarti sigma F sama dengan 0. Betul? Sigma F sama dengan 0 di sini berarti A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti dia GLB. Oke. Benda bergerak lurus beraturan. Oke. Berikutnya lagi yang menunjukkan besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda yang masanya sudah diketahui. Yang menunjukkan besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, F gaya sama dengan M kali A. Ya, M kali A. Jadi di sini kalau dia bilang masanya diketahui, maka yang mempengaruhi gaya adalah percepatan. Oke, nomor 6 jawabannya percepatan. Karena rumusnya F sama dengan M kali A. M-nya sudah tahu, berarti A-nya yang mempengaruhi besar kecil F. Nomor 7. Termasuk satuan berat. Satuan berat itu sama dengan gaya. Maka satuannya adalah Newton. Berikutnya lagi, pada umumnya perbedaan berat dan gaya adalah berat dan gaya itu beda di nilai percepatannya. Kalian tahu kalau kalian bilang berat rumusnya apa di sini? W sama dengan M kali G. Ya. Jadi percepatan gravitasi. Kalau kita bicara F sama dengan M kali A. Ya. Oke, jadi beda di nilai percepatannya. Di sini percepatan gravitasi. Nah, kalau di sini sebentar. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Gaya yang dapat memperlambat gerak sebuah bola di lapangan. Gerakan bola itu bisa diperlambat karenanya adanya gaya gesek. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 10. Sebuah benda diletakkan di atas meja. Manakah yang harus dilakukan agar terjadi gesekan pada piring? Yaitu adalah piring ditarik mendatar. Oke, piring ditarik mendatar ya.
Di meja kalian tarik, nah kalian tarik, nah, maka di sini ada gesekannya. Oke, di sini bekerja gaya geseknya. Kalau piring ini kita tariknya mendatar, karena di mana ada permukaan sentuh, disitulah ada gaya gesek. Berikutnya, makin besar massa suatu benda, pasti, nah ini yang cocok adalah pasti makin besar beratnya. Oke, makin besar massa, pasti makin berat bendanya. Kalian tahu di sini rumusnya berat sama dengan M kali G. Oke, jadi kalau massanya makin besar, otomatis beratnya jadi makin besar. Oke. Berikutnya nomor 12. Suatu balok kayu diletakkan di lantai, ditarik mendatar. Namun balok tidak bergerak. Penyebabnya adalah, jadi ketika balok kayu diletakkan di lantai, nah kita lihat di sini, nah, kalau dia tidak bergerak, maka di sini kalian tahu penyebabnya adalah sama besar dengan gaya geseknya. Jadi F yang bekerja di sini, F itu sama besar dengan F gesek. Sehingga kalian bisa bilang bahwa sigma F sama dengan 0. Karena F sama dengan F gesek. Jadi F sama dengan, ya, jadi F sama dengan F gesek. Oke, berikutnya nomor 13. Nomor 13, suatu benda di lantai ditarik dengan gaya 10 Newton. Ternyata gaya percis mulai bergerak. Ini berarti gaya geseknya maksimum itu adalah 10 Newton. Oke. Berikutnya dua buah bola bergerak lurus dengan arah yang berlawanan sehingga pada suatu saat terjadi tumbukan. Pada saat bola tumbukan, gaya yang terjadi adalah gaya dorong. Betul, ketika kamu bertumbukan, maka benda satu dorong benda dua, dua dorong benda satu, maka mereka saling dorong. Oke. Berikutnya, nah ini, F1 adalah gaya yang dilakukan bola B terhadap bola B terhadap bola 2. Kemudian gaya 2, F2 adalah gaya yang dilakukan bola A terhadap bola B. Maka gambar yang benar adalah itu adalah jawabannya ayam. Ya. Jawaban di sini adalah ayam. Kita lanjutkan jawaban yang esai. Pada benda bekerja gaya F1, F2, dan F4. Nah, di sini dia minta supaya tidak bergerak. Nah, supaya tidak bergerak, ya, benda tidak bergerak. Berarti sigma F sama dengan 0. Maka apa yang kamu perbuat pada benda ini? Gaya F1 dijumlahkan dengan F2 itu besarnya harus sama dengan penjumlahan F3 tambah F4. Sehingga sigma F 0. Kalau sigma F-nya 0, maka di sini bisa dikatakan bahwa benda tidak bergerak karena sigma F-nya 0. F1 tambah F2 sama dengan F3 tambah F4. Jadi kalian harus tahu yang namanya benda tidak bergerak, sigma F-nya 0. Kapan terjadi sigma F 0? Kalau
Gaya yang bekerja ditotalkan itu sama dengan 0. Mereka berlawanan arah dan sama besar, menyebabkan sigma F-nya 0. Nomor 2, sebuah bola diletakkan di lantai ditarik dengan gaya gesek 50. Bila balok belum bergerak, adakah gaya gesek yang bekerja pada balok? Maka jawabannya ada. Ya. Jadi benda yang sedang diam itu ada gaya gesek, namanya gaya gesek statis. Ya, jadi ketika benda diam itu namanya gaya gesek statis. Kalau ada berapa? Ke arah mana? Jadi kita lihat di sini balok, ya balok ditarik dengan gaya F 50 Newton. Nah, maka arah gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Nah, berapa besarnya? Di sini dibilang benda belum bergerak. Berarti kalau benda belum bergerak, sigma F sama dengan 0. Jadi F sama min F gesek karena arahnya berlawanan. Jadi F sama dengan F gesek. Jadi F sama dengan F gesek itu sama dengan 50. Oke, ya. Berikutnya nomor 3. Kita lihat di sini nomor 3. Nah, masanya itu adalah massa benda nomor 3. Massa benda 200 kilo. Berikutnya menghasilkan gaya F sama dengan 50 Newton. Ya. 50 Newton. Nah, terus berikutnya di percepatan itu A ya. A sama dengan 0,2 meter per second kuadrat. Maka yang ditanya gaya gesek, kalian tahu sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya sigma F-nya ada F min F gesek. Nah, kita bisa lihat M kali A. Masukin angkanya. F-nya 50 kurang berapa? F gesek sama dengan 200 kali 0,2. 400 ya. Kalian lihat di sini 200 kali 0,2 itu adalah 40. Jadi F geseknya berapa? 50 kurangi 200 kali 0,2 itu 40. Maka F gesek pindah ruas, min jadi plus. Maka didapat F gesek adalah 10 Newton. Jawaban nomor 3. Ya. Berikutnya untuk soal nomor 4. Masanya itu adalah nomor 4. Nomor 4, masanya itu adalah 20. Massa 20 kilo. Kemudian memiliki percepatan itu A sama dengan 0,25. Bentar ya. Ya, kita lihat nomor 4.
Masanya itu adalah masanya adalah 20 kg. Percepatannya itu adalah 20 kg dengan percepatannya itu adalah 0,25 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kalau ditanya gaya, berarti rumusnya tinggal F sama dengan M kali A. Sama dengan masanya 20 kali 0,25. Sama dengan 25 per 100 jadi seperempat, seperempat kali 20 jadi 5 Newton. Jelas? Sekian pembahasan dari soal hukum Newton. Silakan kalian catat jawabannya di buku latihan, lengkap ya, untuk dipelajari nanti di ulangan. Terima kasih.